Menjelang akhir 2025, panggung politik Indonesia kembali memanas di tengah transisi kekuasaan. Sebuah sinyal damai tiba-tiba muncul dari lingkaran istana, bukan lewat kebijakan, melainkan tawaran perdamaian melalui perantara. Tawaran ini ditujukan pada 3 pengkritik vokal pemerintah dengan syarat utama, permintaan maaf. Kabar ini langsung jadi perbincangan hangat di media sosial dan headline media massa. Publik menahan napas, bertanya-tanya apakah ini langkah bijak meredakan ketegangan, atau manuver politik penuh perhitungan. Isu yang melatar belakangi tawaran ini adalah tudingan keabsahan ijazah Presiden Jokowi, yang telah memicu polarisasi selama bertahun-tahun. Di tengah masa transisi, stabilitas politik jadi prioritas, dan tawaran damai ini bisa jadi bagian dari strategi besar untuk memastikan warisan pemerintahan yang tenang. Nama Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Jom-an, mendadak jadi sorotan. Ia dikenal sebagai juru bicara informal lingkaran Jokowi, kerap menyampaikan pesan-pesan sensitif yang tak keluar secara resmi dari istana. Dalam wawancara nasional April 2025, Andi mengungkap Presiden Jokowi ingin mengakhiri konflik dengan para pengkritik, asalkan mereka datang langsung dan meminta maaf. Tawaran ini sangat spesifik, pertemuan tatap muka dan permintaan maaf dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa. Pernyataan Andi segera ditafsirkan sebagai kode keras dari istana, meski tetap bisa dibantah sebagai opini relawan jika ditolak. Strategi komunikasi tak langsung ini sering dipakai untuk menjajaki kemungkinan tanpa risiko politik besar. Andi Azwan pun menjadi pion penting dalam manuver politik ini. Siapa sebenarnya trio pengkritik yang jadi sasaran tawaran damai ini? Roy Suryo, mantan Menpora dan pakar telematika, dikenal luas karena analisis digitalnya atas isu ijazah Jokowi. Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital, mengklaim ada rekayasa pada foto wisuda Jokowi. Dr. Tifa, dokter dan penulis, membangun narasi kritis lewat media sosial, mempertanyakan kejanggalan riwayat pendidikan Presiden. Ketiganya alumni UGM sama seperti Jokowi, dan mengklaim gerakan mereka didasari tanggung jawab moral terhadap alma mater. Kombinasi keahlian mereka menciptakan kritik yang solid dan sulit diabaikan. Mereka menyajikan analisis dan bukti, meski kebenarannya masih diperdebatkan. Narasi mereka bukan sekadar serangan politik, tapi upaya menjaga integritas UGM. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil menggalang simpati dari kalangan yang menuntut transparansi. Peran mereka sebagai pengkritik menjadi sangat signifikan dalam pusaran isu nasional. Polemik keaslian ijazah Jokowi sudah lama membayangi, tapi kini kembali memuncak. Trio pengkritik menyoroti kejanggalan foto, format, dan nomor seri ijazah, menuntut uji forensik independen. Sebagai alumni UGM, mereka merasa punya tanggung jawab moral menjaga integritas akademis Presiden. Pihak istana dan UGM sudah berulang kali menegaskan keaslian ijazah, bahkan Rektor UGM tampil menunjukkan bukti. Namun, klarifikasi ini tak memuaskan para pengkritik dan sebagian masyarakat sehingga perdebatan terus berlanjut di ruang digital. Polemik ini jadi simbol kebuntuan komunikasi dan ketidakpercayaan antara penguasa dan sebagian warga. Pihak pro-pemerintah tak hanya membantah, tapi juga menyerang balik. Andi Azwan menuduh gerakan Roy Suryo TS ditunggangi kepentingan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, kelompok yang dibubarkan pemerintah. Tuduhan ini menggeser isu dari teknis ke ideologis, membingkai pengkritik sebagai musuh negara. Roy Suryo dan kawan-kawan membantah keras, menegaskan gerakan mereka murni demi alma mater, tanpa kaitan dengan HTI. Tak ada bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan jaringan HTI. Tuduhan ini dianggap pengalihan isu klasik, memperlihatkan rumitnya perang narasi di politik Indonesia. Label radikalisme jadi senjata ampuh,
Tapi jika tak terbukti justru bisa jadi bumerang bagi pemerintah. Strategi ini berisiko memperdalam jurang komunikasi dan memperlemah dialog sehat. Permintaan maaf di Indonesia bukan sekadar pengakuan salah, tapi simbol pemulihan harmoni dan penghormatan. Dalam politik, permintaan maaf bisa jadi alat diplomasi ampuh untuk mengakhiri konflik tanpa proses hukum melelahkan. Tawaran damai Jokowi mensyaratkan permintaan maaf, yang secara simbolis menegaskan legitimasi presiden. Bagi pengkritik, ini dilema besar. Meminta maaf berarti mengorbankan argumen dan reputasi, tapi menolak berarti siap menghadapi risiko hukum. Permintaan maaf di sini bukan sekadar urusan personal, tapi keputusan politik dengan konsekuensi luas. Siapa yang meminta maaf akan dicatat sejarah sebagai pihak yang kalah dalam perang narasi. Jika menolak, mereka pertahankan integritas, tapi harus siap konflik berlanjut. Pilihan mereka akan jadi presiden penting soal bagaimana kritik terhadap penguasa ditangani. Setiap pilihan politik punya untung rugi. Jika damai tercapai, Jokowi diuntungkan, citra negarawan pemaaf, isu sensitif mereda, dan warisan politik positif. Bagi Roy Suryo CS, meminta maaf berarti menghindari proses hukum dan tekanan politik, tapi harus mengorbankan harga diri dan konsistensi. Namun bagi Jokowi, tawaran damai bisa dianggap kelemahan oleh sebagian pihak. Bagi pengkritik, kerugian reputasi sangat besar, bisa dicap menyerah dan kehilangan kredibilitas. Publik pun dihadapkan pada dilema polarisasi mereda, tapi kebenaran soal ijazah mungkin tak pernah terungkap tuntas. Penyelesaian politik sering mengorbankan pencarian kebenaran yudisial. Akhirnya, publik dibiarkan bertanya-tanya damai demi stabilitas, atau ada sesuatu yang ditutupi. Pengakuan Andi Azwan langsung memicu perdebatan di ruang digital. Sebagian publik menyambut baik rekonsiliasi, melihatnya sebagai langkah dewasa untuk mengakhiri konflik. Mereka berharap para pengkritik bersikap ksatria dan menerima uluran tangan presiden demi stabilitas nasional. Namun, kubu skeptis melihat tawaran ini sebagai jebakan untuk membungkam kritik. Mereka menilai, jika pemerintah yakin ijazah asli, seharusnya berani membuktikan secara terbuka, bukan menuntut permintaan maaf. Bagi mereka, ini presiden buruk bagi demokrasi. Kritik tajam tak seharusnya berujung permintaan maaf. Kekhawatiran muncul bahwa rekonsiliasi ini hanya menutupi masalah sebenarnya. Kini, bola panas ada di tangan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Dua jalan terbentang rekonsiliasi atau konfrontasi. Jika mereka meminta maaf, konflik berakhir cepat. Jokowi menang citra, dan isu ijazah resmi ditutup. Jika menolak, konflik berlanjut ke ranah hukum, polarisasi makin tajam, dan proses pengadilan jadi tontonan publik baru. Apapun pilihan mereka, episode ini mengajarkan betapa rumitnya hubungan antara kritik, kekuasaan, dan kebenaran di era digital. Rekonsiliasi politik atau pencarian kebenaran absolut, pertanyaan ini akan terus relevan. Publik menanti dan sejarah akan mencatat langkah mereka. Akankah ini jadi akhir drama atau awal babak baru dalam politik Indonesia?